Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ade Mas Ibrahim Wibowo dengan NIM 241101035 dari kelas SIB. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial pembuatan form CRUD data diri mahasiswa menggunakan PHP dan MySQL. Nah, CRUD adalah singkatan dari create, read, update, dan delete. Nah, di versi ini saya membuat form input data mahasiswa, proses simpan data ke database, tampilan data ke dalam tabel, form edit data, status edit data, dan berdasarkan data. Jadi program ini sudah bisa menambah, menambahkan, mengubahkan, menghapus data mahasiswa. Nah, selanjutnya penjelasan gambaran alur program. Sebelum masuk coding, saya akan jelaskan dulu alur programnya secara singkat. Pertama, user mengisi form pada file dari. Setelah itu, data yang diinput akan dikirim ke file proses simpan. Yang file proses simpan akan menyimpan data ke database. Lalu data yang tersimpan akan ditampilkan kembali di halaman data diri dalam bentuk tabel. Kalau user ingin mengedit data, user tinggal klik tombol edit data. Nah, setelah diubah dan disubmit, maka data diproses oleh proses edit. Kalau user ingin menghapus data, user tinggal klik tombol hapus data. Lalu data akan diproses oleh proses hapus. Nah, semua file yang berhubungan dengan database terhubung melalui file koneksi. Jadi, patokan itu file koneksi seperti itu. Dilanjut penjelasan cara membuat database. Nah, sebelum kita membahas hal ini, kemarin kan saya udah pernah buat video tutorialnya membuat database. Nah, di sini langsung aja saya jelasin aja ya. Karena kan saya udah buat database-nya kemarin. Nah, di project di project ini pada koneksi, nama database yang saya gunakan adalah DB-MS. Jadi, saya harus membuat database dengan nama yang sama antar koneksinya itu Dasil. Sebentar, DB-MS. Langkahnya juga seperti biasa, kalau pakai admin, terus klik new, terus buat database dengan nama DB mahasiswa, bisa juga DB akademik atau apapun itu, ini yang masih terkait dengan akademik ya. Setelah database berhasil dibuat, selanjutnya itu membuat tabel dengan nama mahasiswa. Nah, tabel mahasiswa itu diisi beberapa field, yaitu NIM, nama mahasiswa, prodi, alamat, jenis kelamin, dan nomor HP ini. Nah, field ini itu dibuat karena pada form input dan verifikasi simpan, data yang dikirim memang menggunakan nama-nama tersebut gitu. Jadi harus matching. Oke. Selanjutnya adalah penjelasan koneksi. Nah, di sini saya akan menjelaskan file koneksi PHP ini udah masuk ke codingannya. Oh ya, by the way, ini saya udah ngoding duluannya. Jadi tinggal jelasin koneksi. Nah, file ini berfungsi untuk menghubungkan antara PHP dengan database MySQL. Nah, di dalam file ini terdapat beberapa variabel, yaitu server, username, password, dan database. Nah, variabel ini berarti yang pertama server, database ada di lokasi localhost. Nah, yang kedua adalah username itu yang dipakai adalah root. Terus yang ketiga password kosong ya. Terus yang terakhir adalah database. Nah, nama database ini yang digunakan adalah DB mahasiswa seperti yang sudah kita buat tadi. Jadi harus sama gitu, beda dengan nama database-nya. Itu. Nah, setelah itu ada kode koneksi di MySQL connect. Nah, kode ini itu berfungsi untuk melakukan koneksi ke database menggunakan fungsi MySQL connect. Lalu ada pengecekan if koneksi di gagal koneksi database. Nah, artinya kalau koneksi gagal maka program akan berhenti dan menampilkan pesan gagal koneksi database. Jadi inti dari kode ini adalah sebagai penghubung antara semua file PHP dengan database. Jadi ini itu penghubung utamanya seperti itu. Kemudian penjelasan data diri. Sekarang saya akan masuk ke file utama yaitu data diri di PHP. Ini ya. Nah, file ini itu punya dua fungsi utama. Yang pertama adalah menampilkan form input data mahasiswa. Nah, yang kedua adalah menampilkan data mahasiswa yang sudah tersimpan dalam bentuk tabel. Ini. Nah, ini yang pertama dan ini adalah fungsi kedua. Di bagian atas terdapat judul halaman yaitu input data mahasiswa. Kemudian ada form dengan purpose dan action menuju proses simpan. Semua proses simpan. Ini. Nah, artinya ketika user mengisi form lalu klik tombol simpan tadi, data akan dikirim ke file proses simpan untuk diproses. Nah, pada form ini itu ada beberapa inputan. Yang pertama adalah NIM, terus nama mahasiswa, terus prodi, terus alamat, jenis kelamin, dan nomor HP. Nah, untuk NIM dan mahasiswa, saya menggunakan input text. Untuk prodi, saya menggunakan selection agar user tinggal memilih jurusan yang tersedia di Terus untuk alamat, saya menggunakan teks area karena alamat itu kan biasanya lebih panjang. Seperti itu. Nah, untuk jenis kelamin, saya menggunakan radio button dengan dua pilihan yaitu laki-laki dan perempuan. Untuk menghapus saya menggunakan input text. Nah, di bagian bawah form ada tombol simpan data yang berfungsi untuk mengirim data ke file proses simpan. Itu. Lanjut penjelasan tampil data di tabel. Masih di file data di PHP, setelah form input ada tabel untuk menentukan seluruh data mahasiswa dari database. Nah, di sini saya terlebih dahulu mengambil file koneksi dengan menggunakan encode koneksi PHP. Tujuannya agar file ini terhubung ke database. Setelah itu ada variabel 0 sama dengan 1. Nah, variabel ini digunakan untuk menurut data pada tabel. Jadi ini kan 1 kan. Jadi nilainya itu dari 1 gitu kan. Kemudian ada query select form tentang form mahasiswa PVP min IC. Artinya program mengambil seluruh data dari tabel mahasiswa lalu menambahkannya secara urut berdasarkan min dari yang kecil hingga besar. Lalu data tidak menggunakan perulangan well. Jadi setiap baris data dari database akan dimasukkan ke tabel HTML. Nah, kolom terakhir yaitu kolom aksi dapat dua link, edit dan hapus. Nah, link edit akan mengarah ke edit PHP. Terus artinya data yang mau diedit dipilih catatannya. Terus sedangkan link hapus akan mengarah ke proses hapus. Sebelum dari hapus ada konfirmasi apakah Anda yakin ingin menghapus data tersebut. Jadi user diminta memastikan dulu sebelum data benar-benar dihapus seperti itu. Kemudian penjelasan proses simpan. Nah, selanjutnya saya jelaskan file proses simpan. File ini berfungsi untuk menyimpan data dari form ke database. Di bagian awal file, ini memanggil koneksi PHP agar bisa terhubung ke database. Setelah itu data yang dikirim dari form diambil menggunakan variabel post yaitu ini nama mahasiswa di alamat jenis kelamin dan PHP. Kemudian data itu dimasukkan ke database dengan query insert link to mahasiswa. Nah, fungsi query ini adalah untuk menambahkan data baru ke tabel mahasiswa. Kalau query berhasil, maka akan muncul pesan data berhasil disimak. Dan halaman akan kembali ke data diri. Kalau gagal, maka akan muncul pesan data simpan silakan ulang lagi lalu proses kembali ke halaman sebelumnya. Jadi file ini adalah proses utama untuk fitur create dan atau tambah data itu. Yang selanjutnya penjelasan edit. Nah, berikut saya akan jelaskan file edit. File ini berfungsi untuk menambahkan form edit data mahasiswa berdasarkan data yang dipilih dari halaman pertama. Dari awal file saya mengambil koneksi PHP. Lalu mengambil nilai ini dari URL menggunakan variabel get min. Artinya ini yang dikirim dari tombol edit akan lalu mencari data yang sesuai di database. Setelah itu ada query select bidang form mahasiswa where name sebagai min. Nah, query ini berfungsi untuk mengambil satu data mahasiswa sesuai min yang dipilih. Hasil query disimpan ke variabel edit lalu nilainya ditampilkan ke form. Nah, di form edit ini field min ditampilkan dalam kondisi jadi ini tidak bisa diubah. Terus nama mahasiswa bisa diubah, bisa diubah, bisa diubah, bisa diubah, dan nama HP pun juga bisa diubah. Pokoknya selain min. Oke. Nah, untuk bagian prodi digunakan selected agar pilihan nama otomatis tampil sesuai data sebelumnya. Nah, untuk bagian jenis kelamin digunakan button yang sesuai otomatis terpilih. Nah, di bagian bawah ada tombol edit data untuk menyimpan perubahan dan tombol kembali untuk kembali ke halaman data diri. Gitu. Nah, selanjutnya penjelasan proses edit. Setelah form edit diisi di dalam tombol edit ditekan, data akan dikirim ke file proses edit ini. File ini berfungsi untuk memperbarui data yang sudah ada di database. Sama seperti sebelumnya, di awal saya mengambil koneksi PHP. Lalu saya mengambil data dari form menggunakan variabel post yaitu min
nama mahasiswa di awal mahasiswanya dan KP. Selain itu ada query update mahasiswa set learning. Artinya data mahasiswa akan dikelola berdasarkan yang dipilih. Nah, yang diubah itu nama mahasiswa di awal mahasiswa dan KP. Sedangkan ini dijadikan acuan utama untuk menentukan data mana yang harus diedit. Kalau proses edit berhasil akan muncul pesan data edit. Lalu user akan diarahkan kembali ke data edit ke akan muncul data edit dan kembali ke halaman sebelumnya. Jadi kali ini merupakan bagian dari fitur update itu. Nah, yang terakhir penjelasan proses hapus. Selanjutnya saya akan jelaskan file proses hapus. Yang file ini berfungsi untuk menghapus data mahasiswa dari database. Di awal file, saya memanggil koneksi PHP lalu mengambil name dari URL menggunakan variable get name. Setelah itu ada query delete form mahasiswa name variable name. Artinya data mahasiswa yang memiliki name tersebut akan dihapus dari tabel mahasiswa. Kalau query berhasil, akan muncul pesan data berhasil disimpan. Nah, kalau gagal akan muncul pesan data gagal dihapus. Silakan ulang lagi. Jadi file ini itu adalah bagian dari fitur download yang dihapus data. Gitu. Jadi dapat disimpulkan. Sistem ini itu sudah memenuhi fungsi CUD, yaitu create menambah data melalui data diri dan diproses oleh proses simpan, terus create menentukan data pada tabel di data diri, terus update mengubah data melalui edit PHP dan diproses oleh proses edit, sampai adalah delete menghapus data melalui proses hapus. Nah, dengan demikian aplikasi ini itu sudah bisa digunakan untuk mengelola data mahasiswa secara sederhana gitu. Dan ada penjelasan tambahan lagi hapusnya. Nah, pada video yang akhir saya akan menjelaskan tentang perbedaan PHP yang MySQL dan PHP versi MySQL ini. Dulu pada PHP, kecil lama banyak programmer menggunakan fungsi MySQL biasa misalnya MySQL Connect sama MySQL Query. Nah, dari fungsi MySQL ini tuh udah dianggap lama dan akhirnya dihapus pada versi PHP yang lebih baru. Sedangkan pada versi yang lebih baru terutama PHP 7 sampai ke atas itu yang digunakan adalah MySQL. Misalnya MySQL Connect sama MySQL Query. Nah, huruf I pada MySQL itu mempunyai arti yaitu improved, itu versi yang lebih baik dari MySQL lama. Nah, perbedaannya itu MySQL lama sudah bersama tidak direkomendasikan lagi. Terus MySQL lebih modern dan masih mendukung. Kemudian MySQL juga lebih aman dan lebih lengkap fiturnya. Sebenarnya MySQL bisa digunakan dengan procedural maupun object oriented. Nah, di project saya ini saya menggunakan MySQL karena nanti gitu. Maaf nih. Saya itu versi 8. Buktinya terlihat pada over koneksi saya yang fitur saya yang tadi saya berikan pakai MySQL ya. Jadi sebenarnya kalau MySQL itu cara lama, sedangkan MySQL itu cara yang lebih baru yang lebih baik. Dan pada program ini yang saya buat saya menggunakan MySQL karena saya itu versinya versi 8 seperti itu. Baik, jadi itu penjelasan dari program CUD dari mahasiswa yang saya buat. Program ini terdiri dari form input, proses simpan, tampil data, edit data dan hapus data, semua proses terhubung ke database melalui koneksi. Pokoknya itu utamanya itu koneksi, kalau ada koneksi bisa. Jadi semoga penjelasan ini bisa dipahamin. Seperti itu. Terima kasih. Salam.